Halo, di video ini aku mau bikin bolu marmer. Ini takaran serba 1/4 kilo, jadi mudah untuk diingat. Pertama, kita siapkan bahannya dulu. 1/4 kilogram telur, 1/4 kilo gula pasir, 1/4 kilo tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru, 1/4 kilo margarin, SP, vanili bubuk, dan coklat bubuk sebanyak 3 sendok makan. Selanjutnya kita lelehkan 1/4 kilo margarin, lalu letakkan di atas air panas, aduk dengan bantuan spatula sampai semua meleleh. Setelah meleleh semua seperti ini, kemudian ini kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Kemudian kita buat pengoles loyang, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak. Ini kita aduk sampai semua bahan menyatu. Lalu ambil loyang, ini diameter 24 cm dan tingginya 9 cm. Oles ke dalam loyang sampai semua merata. Setelah semua teroles, kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah, masukkan 1/4 kilo telur atau 4 butir. Gunakan telur yang suhu ruang. Kemudian 1/4 kilo gula pasir, 1 sendok teh SP, bisa diganti ovalet atau TBM, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita mixer, awali dengan kecepatan rendah dulu. Selanjutnya kita naikkan kecepatan secara bertahap menjadi kecepatan paling tinggi. Mixer kira-kira 5-7 menit. Setelah 5-7 menit, adonan mengembang berwarna putih pucat dan kental. Seperti ini sudah cukup. Kemudian matikan mixernya. Lalu masukkan tepung terigu. Aku masukkan setengah bagian dulu. Sambil diayak ya, agar tepungnya tidak bergerindil. Kemudian mixer kembali, tapi sebelumnya kita aduk sebentar agar tepungnya tidak berhamburan. Mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja asal rata. Selanjutnya kita masukkan margarin leleh, ini sudah suhu ruang ya. Masukkan setengah bagian dulu, lalu mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja asal tercampur rata. Ini sudah tercampur, kemudian masukkan sisa tepung terigunya, lalu ayak. Ini tepung dan margarinnya aku masukkan secara bertahap, tujuannya agar adonan yang sudah mengembang tidak mudah turun. Mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja asal tercampur. Setelah tercampur, kemudian masukkan sisa margarin. Kemudian mixer kembali, gunakan kecepatan rendah sebentar aja asal tercampur. Sampai seperti ini sudah cukup, kemudian matikan mixernya. Lanjut aduk dengan spatula, ini yang di pinggir kita tengahin dulu. Kemudian aduk dengan sistem aduk lipat atau aduk balik, tujuannya agar semua bahan tercampur rata. Dan untuk memastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah, karena kalau ada bahan cair yang mengendap nanti bolunya bisa bantat. Ini sudah tercampur semua, seperti ini konsistensi adonannya. Selanjutnya kita ambil mangkuk, lalu tuang sepertiga bagian adonan.
Kemudian tambahkan 3 sendok makan coklat bubuk. Sambil diayak karena coklat bubuk sering menggumpal. Lalu aduk sampai semua tercampur rata. Sampai seperti ini sudah cukup. Kemudian ambil loyang, kita tuang adonan putih sebanyak setengah bagian dulu. Kemudian tuang adonan coklat sebanyak setengah bagian. Lalu tuang adonan putih kembali. Ini kita tuang secara berselang-seling. Dan ini yang terakhir adonan coklat. Bagian atasnya kita ratakan dengan spatula. Selanjutnya kita buat motif dengan ujung sendok, aduk sampai ke dasar adonan. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit agar suhunya stabil, lalu masukkan loyang. Panggang dengan suhu 180 derajat Celcius, gunakan api atas bawah. Waktunya sekitar 50 menit. Untuk oven tangkring gunakan api sedang, panggang selama 50-60 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 40 menit dipanggang, permukaan atasnya berwarna kecoklatan dan kering. Ini aku matikan api atasnya, lanjut panggang dengan api bawah saja sampai matang. Ini sudah 50 menit dipanggang, kita cek kematangan dengan tusuk sate. Jika tusuknya bersih, tandanya sudah matang. Kemudian angkat. Seperti ini hasilnya. Ini bisa langsung kita keluarkan dari loyang. Lalu ini kita biarkan dingin dulu. Setelah dingin, ini bisa kita potong. Dan seperti ini hasilnya. Ini teksturnya sangat lembut, rasanya enak, recommended untuk dicoba. Dari satu resep ini menghasilkan sekitar 24-28 potong. Ini sangat cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video berikutnya. Halo, di video ini aku mau bikin bolu pandan. Ini takaran 1/4 kilo jadi lebih mudah untuk diingat. Langkah pertama kita siapkan bahannya, 1/4 kilo telur, 1/4 kilo gula pasir, 1/4 kilo tepung terigu protein sedang, 1/4 kilo margarin, kemudian SP, vanili, pasta pandan, dan pasta coklat. Selanjutnya kita lelehkan 1/4 kilo margarin, lalu letakkan di atas air panas. Aduk dengan bantuan spatula sampai semua meleleh. Setelah meleleh semua seperti ini, kemudian ini kita sisihkan dulu dan biarkan dingin.
Kemudian kita buat pengoles loyang, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak. Ini kita aduk sampai semua bahan menyatu. Lalu ambil loyang, ini diameter 24 cm dan tingginya 9 cm. Oles ke dalam loyang sampai semua merata. Setelah semua teroles, kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah, masukkan 1/4 kilo telur atau 4 butir. Gunakan telur yang suhu ruang. Kemudian 1/4 kilo gula pasir, 1 sendok teh SP, bisa diganti ovalet atau TBM, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita mixer, awali dengan kecepatan rendah dulu. Selanjutnya kita naikkan kecepatan secara bertahap menjadi kecepatan paling tinggi. Mixer kira-kira 5-7 menit. Setelah 5-7 menit, adonan mengembang berwarna putih pucat dan kental. Seperti ini sudah cukup. Kemudian matikan mixernya. Lalu masukkan tepung terigu. Aku masukkan setengah bagian dulu. Sambil diayak ya, agar tepungnya tidak bergerindil. Kemudian mixer kembali, tapi sebelumnya kita aduk sebentar agar tepungnya tidak berhamburan. Mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja asal rata. Selanjutnya kita masukkan margarin leleh, ini sudah suhu ruang ya. Masukkan setengah bagian dulu, lalu mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja asal tercampur rata. Ini sudah tercampur, kemudian masukkan sisa tepung terigunya. Lalu ayak. Ini tepung dan margarinnya aku masukkan secara bertahap, tujuannya agar adonan yang sudah mengembang tidak mudah turun. Mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja asal tercampur. Setelah tercampur, kemudian masukkan sisa margarin. Kemudian mixer kembali, gunakan kecepatan rendah sebentar aja asal tercampur. Sampai seperti ini sudah cukup, kemudian matikan mixernya. Ini aku ambil 1 sendok untuk membuat motif. Kemudian tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu mixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar saja asal tercampur. Sampai seperti ini sudah cukup, kemudian matikan mixernya. Lanjut aduk dengan spatula, ini yang di pinggir kita tengahin dulu. Kemudian aduk dengan sistem aduk lipat atau aduk balik, tujuannya agar semua bahan tercampur rata. Dan untuk memastikan tidak ada margarin yang mengendap di bawah, karena kalau ada bahan cair yang mengendap nanti bolunya bisa bantat. Ini sudah tercampur semua, seperti ini konsistensi adonannya. Kemudian yang ini beri pasta coklat sedikit saja. Ini nanti untuk membuat motif di atas. Lalu aduk sampai tercampur rata. Ini sudah tercampur, kemudian sisihkan dulu. Kemudian ambil loyang dan tuang seluruh adonan.
Ini kita hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang ada di dalam. Selanjutnya kita tuang adonan coklat untuk membuat motif. Kemudian bentuk motif seperti ini dengan tusuk sate. Dan ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit agar suhunya stabil. Lalu masukkan loyang. Panggang dengan suhu 180 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah. Waktunya sekitar 50 menit. Untuk oven tangkring gunakan api sedang, panggang selama 50-60 menit atau sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 40 menit dipanggang, permukaan atasnya berwarna kecoklatan dan kering. Ini aku matikan api atasnya, lanjut panggang dengan api bawah saja sampai matang. Ini sudah 50 menit dipanggang, kita cek kematangan dengan tusuk sate. Jika tusuknya bersih, tandanya sudah matang. Kemudian angkat. Seperti ini hasilnya. Ini bisa langsung kita keluarkan dari loyang. Lalu ini kita biarkan dingin dulu. Setelah dingin, ini bisa kita potong. Dan seperti ini hasilnya. Dari satu resep ini menghasilkan sekitar 24-28 potong. Ini teksturnya sangat lembut, rasanya enak, recommended untuk dicoba. Ini sangat cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video berikutnya.